Selanjutnya itu mengenai toilet. Toilet ini pun sangat banyak lah keluhan dari mahasiswa kan. Menurut saya tuh toilet yang bagus cuma di Meskam. Itu yang kayak begitulah kan. Serta kampus lebih rajin untuk mengecek fasilitas-fasilitas seperti kadang AC di gedung Syariah Lama itu kan kadang mati. Nah kalau AC itu mati kan nggak diservis tuh baunya ya Masya Allah. Masya Allah sekali ya teman-teman. Mungkin itu saja. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya, Evrilia Rahayu Mustafa, sebagai host yang akan memandu jalan podcast kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya Rumah Podcast ini adalah bentuk kerjasama atau kolaborasi antara Komisi 3 dan juga Komisi 4. Senat mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada episode sebelumnya kita telah mengundang HMP BKPI di Rumah Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini ada hal yang menarik. Kita mengundang HMP Tadris IPS untuk membersamai Rumah Podcast kita pada episode kedua. Mungkin untuk mengenal lebih jauh tentang narasumber yang akan membersamai kita pada Rumah Podcast kita di episode kedua, kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman. Halo teman-teman, mungkin bisa disebutkan namanya, diperkenalkan diri, namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Faizul Akbar dari Tadris IPS. Dan rekan saya? Perkenalkan saya Noval Triananta dari Himpunan Mahasiswa Tadris IPS. Oke, teman-teman, mungkin kita agak santai aja ya pembicaraan kita pada episode kali ini. Karena memang sedikit agak berat ya pertanyaan nanti yang akan disampaikan atau ditanyakan oleh teman-teman. Mungkin kita bisa memanggil dengan apa dulu nih supaya santai gitu. Mungkin bisa bro, bray atau gimana gitu. Enaknya, bro aja kali ya. Oke, bro Faizul dan juga bro Naufal. Gimana nih, perkuliahannya lancar nggak? Ya, alhamdulillah lancar-lancar seperti biasa. Karena habis lebaran ini pun akan dihadapi dengan TS. Mungkin teman-teman yang di rumah mungkin juga merasakan seperti itu yang kuliah di UIN Imam Padang. Karena sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan ujian tengah atau ujian semester. Iya. Dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester. Dan juga kita kan juga menjalani perkuliahan seperti biasanya. Mungkin dari Bro Naufal gimana nih, perkuliahannya lancar nggak di kelas? Kalau menurut saya tuh perkuliahan saat ini kayak arus mudik lah ya, padat-padat lancar gitu. Banyak kegiatan tapi alhamdulillah kuliah pun lancar. Teman-teman, di sini kita mengangkat topik mengenai tentang isu umum terkait pendidikan sosial di Indonesia. Nah, juga dari isu ini nanti kita juga kaitkan dengan prodi Tadris IPS. Nah, dan juga di sini nanti kita menyinggung sedikit terkait aspirasi umum yang terdengar di prodi IPS. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu topik kita pada podcast kali ini, di sini kita tanyakan terlebih dahulu nih mengenai topik umum pembicaraan kita. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya pada saat ini dan juga teman-teman rasakan, bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di UIN Imam Bonjol Padang ini? Mungkin dari teman-teman bisa merasakannya sendiri, mungkin bisa dijabarkan kepada kami supaya teman-teman di rumah juga tahu gitu. Mungkin bisa dimulai dari Bro Naufal terlebih dahulu. Menurut saya sistem di kampus kita ini atau UIN Imam Bonjol itu cukup berjalan baik karena kita dapat melihat tuh dari bagaimana struktur-struktur yang ada di kampus UIN Imam Bonjol dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di kampus UIN Imam Bonjol ini. Yang kita ketahui itu sistem itu beberapa komponen kan untuk mencapai tujuan. Nah, UIN Imam Bonjol pun telah memenuhi komponen-komponen tersebut. Iya. Ini. Oke. Mungkin dari UIN telah memenuhi komponen-komponen tersebut ya Bro Naufal. Iya. Mungkin dari Bro Faiz mungkin bisa menambahkan jawaban. Ya, benar seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi bahwa seluruh komponen-komponen pendidikan itu telah dipenuhi oleh UIN terlepas dari kekurangan-kekurangan atau yang namanya suatu sistem yang dibuat manusia itu pasti ada kekurangan-kekurangannya. Iya, betul. Seperti dari komponen fasilitas yang mungkin rekan-rekan di rumah juga merasakan fasilitas seperti proyektor yang mana
yang saya rasakan sendiri saja dulu. Saya di pagi hari itu kita harus antri untuk war atau untuk meminjam proyektor di aula Allah di fakultas fakultas. ya. Iya. Yang mana itu dari segi kekurangan-kekurangan dari sistem pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang. Namun terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, UIN Imam Bonjol Padang telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi mahasiswanya. Yang mana seperti fasilitas yang ada di lokal, seperti meja-mejanya, kursinya, dan sekarang juga kan kita setelah merasakan AC. Iya, AC Itu ya, Pak. juga suatu kemajuan yang Yang ada. diberikan oleh UIN Imam Bonjol Padang kepada mahasiswanya. Oke, mungkin dari kecukupan dari yang Bro Naufal sampaikan juga ada keterbatasan ya Pak, Iya. seperti infokus, Iya. mahasiswa juga perlu meminjam gitu kan Iya. ke Alfama atau Pak Ulang untuk mengakunya. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua ya Pak. Seperti yang kita sama-sama ketahui ya, ini sedikit menyinggung tentang kurikulum. Nah, ilmu pendidikan sosial itu kan masuk ke dalam suatu sistem kurikulum. Nah, yang dimana artinya IPS ini sangatlah penting bagi pendidikan di Indonesia pada saat ini. Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan apa sih alasan mengapa IPS ini menjadi salah satu yang terpenting dalam hal tersebut. Mungkin dari Bro Naufal bisa menjelaskan pada teman-teman. Dipersilakan. Baik, menurut saya pendidikan IPS itu sangat penting karena di dalam ruang lingkup pendidikan IPS itu dapat mengatur bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat bertetangga atau berinteraksi, seperti bersosialisasi, menjaga kerukunan dan ketentraman. Hal itu sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga hubungan satu sama lain. Mungkin ada tambahan dari Bro Faiz. Ya, karena kan ya seperti yang kita ketahui, IPS itu banyak disiplin-disiplin ilmunya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, yang mana itu semua berkaitan dengan kehidupan yang dijalani oleh manusia. Yang manusia itu kan kita sendiri, dan IPS dimasukkan atau dicantumkan sebagai yang terpenting dalam kurikulum Indonesia pada saat ini, yang mana supaya tujuannya bahwa menciptakan pendidik atau kependidikan itu dan peserta didiknya memahami tentang hubungan-hubungan sosial yang ada di ruang lingkup masyarakat terkhususnya di Indonesia. Nah, kita ambil contoh seperti dalam ilmu antropologi, yang mana di antropologi itu membahas tentang manusia dan keberagamannya. Nah, jika kita tidak mau mempelajari tentang antropologi itu, maka kita sebagai manusia tidak akan mengetahui bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sangat banyak keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Jika kita tidak memahami atau tidak memasukkan poin-poin sosial itu ke dalam kurikulum, nanti ditakutkannya bahwa nanti akan terciptanya para peserta didik yang tidak toleransi terhadap perbedaan. Nah, maka dari itu IPS sangat penting ada di dalam kurikulum. Dan juga kita ambil dari sudut pandang sosiologi, yang mana sosiologi itu mengatur hubungan antara individu dengan bermasyarakat, bagaimana bermasyarakat yang baik, mulai dari seperti kita di Minang ini, bagaimana bermasyarakatnya, bagaimana saling berkaitannya antara masyarakat dengan suku-sukunya, dengan nenek-nenek mamaknya itu. Nah, kalau IPS ini seperti tadi saya bilang, kalau IPS ini tidak ada di kurikulum di Indonesia ini, ditakutkannya nanti kita atau manusia ini tidak akan mengenal yang namanya perbedaan-perbedaan yang ada di sosial itu sendiri. Karena kan di dalam IPS itu ada terjadi interaksi sosial. Seperti kita sekarang ini kan merupakan interaksi sosial. Ya, teman-teman. Nah, maka dari itu dalam PS juga diajarkan untuk bagaimana cara berinteraksi sosial dengan benar dan bagaimana cara membangun relasi-relasi yang ada di lingkup sosial terkhusus di Indonesia.
Jadi di sini intinya teman-teman, IPS ini juga mencakup sebagai disiplin-disiplin ilmu yang juga nantinya akan diterapkan oleh masyarakat. Dan juga di IPS ini juga ada suatu antropologi yang menganut tentang sosiologi juga di dalamnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya kepada pertanyaan ketiga. Nah, di sini teman-teman sebagai pengamat perkembangan sosial di bidang pendidikan, nah dan juga sebagai generasi Gen Z, nah, menurut teman-teman, bagaimana sih pengaruh media sosial terhadap gaya belajar bagi Gen Z tersebut? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh teman kita, Bro Faiz mungkin? Baik, menurut saya pengaruh teknologi atau teknologi komunikasi dan informasi terhadap gaya belajar dari Gen Z itu saya rasa kalau kita lihat dari gaya belajar, saya rasa itu sangat positif sekali. Karena apa? Karena dengan teknologi atau teknologi informasi yang berkembang pesat pada saat ini, maka Gen Z mempunyai referensi-referensi yang banyak sekali untuk mengembangkan gaya belajarnya. Seperti gaya belajar menggunakan teknologi atau dengan seperti yang sekarang saja, misalnya lewat Canva. Gitu. Canva ya teman-teman. Dulunya kan yang kita dengar dari dosen-dosen kita bahwa ketika presentasikan mereka hanya menggunakan kayak kertas karton yang Media dihias, pembelajaran kayak media gitu, pembelajaran ya. yang dihias dengan Menarik kreatif mungkin mungkin. gitu, sekreatif mungkin. Sehingga itu memakan waktu yang cukup lama dan kreativitasnya itu terbatas dengan gaya Media tulis penulisannya, saja. tulisnya. Nah, kalau dengan teknologi yang kita rasakan pada saat ini, maka kita bisa mengembangkan atau mengembangkan kreativitas kita dan menuangkannya ke dalam Canva. Misalnya seperti kan PPT saat ini banyak tuh template-templatenya yang ada di Canva sendiri. Nah, dan juga kita bisa menggunakan media video pembelajaran yang mana kita bisa mengedit atau membuat animasi-animasi tentang pembelajaran sehingga kan apalagi kita sebagai tenaga pendidikan atau sebagai pendidik nantinya, maka murid-murid atau peserta didik tidak bosan kalau kita mengajar. Karena dengan teknologi yang kita rasakan pada saat ini, banyak sekali gaya-gaya pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada peserta didik nantinya. Oke. Mungkin dari gaya pembelajaran melalui Canva tadi ya Pak, dan juga media pembelajaran tulis menulis. Mungkin dari Bro Naufal ada tanggapan lain mengenai pertanyaan ini? Mungkin boleh disampaikan kepada teman-teman di rumah. Menurut saya itu pengaruh media sosial terhadap gaya belajar peserta didik sekarang itu sangatlah berpengaruh besar. Seperti yang telah disampaikan oleh Bro Faizul tadi itu mungkin berupa visual ya. Visual. Dengan majunya teknologi sekarang, membuat kreativitas peserta didik itu lebih meningkat. Contohnya tadi telah disebutkan seperti Canva. Nah itu kan bentuk dari bagaimana pengaruh terhadap peserta didik dalam gaya belajarnya. Dan juga itu di dalam gaya belajar ada juga melalui pendengaran, seperti membuat video atau animasi-animasi seperti itu. Menurut saya itu media sosial itu mempertajam gaya belajar dari seorang peserta didik. Mungkin itu. Oke, mungkin banyak ya teman-teman pengaruh dari media sosial ini. Seperti juga tadi telah dijelaskan oleh bro-bro kita mengenai bagaimana sih pengaruh dari media sosial dan juga gaya belajar dari Gen Z gitu. Baik secara visual juga mungkin dari juga secara non visual. Teman-teman, di sini kita menyinggung sedikit mengenai soal politik dan juga sosial ya. Dikarenakan teman-teman kita ini berasal dari prodi pendidikan sosial. Nah, jika kita menguak kembali tentang sejarah itu mungkin menarik gitu kan. Nah, di sini jika kita melihat perkembangan politik yang ada pada saat ini dan juga pada saat sekarang, itu ada satu ungkapan yang sangat menarik yang diucapkan oleh presiden kita, yakni presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab, yang mana beliau berkata, sejarah itu sedang diukir kembali. Nah, menurut perspektif IPS, maksud dari kalimat itu apa?
Nah, sejarah mana sih yang diukir kembali yang dimaksudkan oleh beliau, Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman di rumah, kepada Bro Naufal mungkin. Menurut saya ini cukup enak ya, ungkapan dari mantan Presiden ke-6 kita itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tentang sejarah sedang diukir kembali. Mengingat bahwa bangsa kita ini setelah kemerdekaan itu banyak sekali tragedi-tragedi, dan itu adalah sejarah, baik itu sejarah yang menyedihkan, mengerikan, dan juga sejarah yang menyenangkan. Jika kita kaitkan dengan ungkapan tersebut, kita melihat dari latar belakang seorang Prabowo Subianto, itu yang berasal dari kalangan militer, dan juga memiliki hubungan dengan Bapak Harto, itu presiden kedua. Mungkin maksud dari sejarah sedang diukir kembali itu adalah akan muncul juga kepemimpinan yang akan seperti Bapak Soeharto. Mungkin baik itu dari segi positif ataupun negatif. Mungkin yang dapat saya tangkap itu ada maksud dari sejarah sedang diukir kembali tersebut. Oke. Mungkin bisa kita minta tanggapan lain dari Bro kita. Pada Bro Faiz mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman gimana sih tanggapannya mengenai hal tersebut. Oke, dalam pertemuan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Mbak Nana, Ya Mbak Nana ya teman-teman. itu saya lihat cuplikannya itu saat ada acara dengan acara dari pemenangan Pak Presiden, maksudnya acara pemenangan dari calon Presiden Pak Prabowo Subianto itu. Prabowo Subianto. Oke. Ya, yang mana saat pertemuan antara Pak SBY dengan Mbak Nana itu, Pak SBY memberikan pesan bahwa sejarah sedang diukir kembali. Sejarah sedang diukir kembali. Nah, kita tidak bisa menetapkan apa makna yang disampaikan oleh Bapak SBY tadi, yang mana kita hanya bisa menduga-duga apakah ini dimaksud oleh Bapak SBY ini adalah untuk sinkron dengan yang disebutkan oleh Bro Noval tadi, bahwa bisa saja gaya kepemimpinan presiden selanjutnya itu adalah gaya kepemimpinan dari Bapak Soeharto, yang mana banyak saya lihat di sosial media itu yang mengkait-kaitkan dengan hubungan Pak Soeharto dengan presiden pertama kita itu Bung Karno, gitu. Yang mana sebelumnya sebelum Pak Soeharto itu dinyatakan atau menggantikan kedudukan dari Pak Soekarno, kan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat sekali. Sama dengan sekarang yang kita lihat bahwa Bapak Jokowi sebagai presiden dan Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan itu juga memiliki hubungan yang sangat dekat antara beliau-beliau. Nah, maka dari itu banyak yang berspekulasi bahwa sejarah yang akan diukir kembali itu yang dimaksud oleh SBY itu tadi, bahwa dikaitkan dengan Soekarno dan Soeharto, Bapak Soeharto yang menggantikan Bapak Soekarno sebagai presiden kedua, dan Bapak Prabowo yang akan menggantikan Bapak Jokowi sebagai presiden selanjutnya. Itu mungkin yang dapat saya tangkap dari apa makna dari yang disebut oleh Bapak SBY tadi, bahwa sejarah tengah diukir kembali. Menarik ya teman-teman. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dalam kolaborasi bersama Mbak Nana tadi mengenai sejarah yang sedang diukir kembali. Mungkin teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita, Bro Naufal dan juga Bro Faiz terkait hal ini. Oke teman-teman, untuk beberapa pertanyaan sebelumnya tadi mungkin agak berat ya bro terkait hal pendidikan sosial di Indonesia, menguak kembali sejarah-sejarah yang sebelumnya. Mungkin untuk pertanyaan ini kita cukup dalam ruang lingkup UIN Imam Bonjol Padang nih bro. Nah saya penasaran nih bro, apa sih langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman ke depannya agar pendidikan sosial dari IPS ini tidak sepi peminat? Nah, mengingat dengan kemajuan ilmu teknologi
yang membuat manusia itu sedikit kecenderungannya terhadap nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Bro Faiz mungkin? Oke, langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk mengantisipasi IPS safety peminat itu. Iya. Itulah gunanya kami masuk ke dalam himpunan mahasiswa prodi IPS atau HMP ini supaya menjalankan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa IPS untuk membuat event-event atau kegiatan-kegiatan yang dapat memancing dari minat dari siswa-siswa SMA atau SMK atau nantinya untuk bergabung dengan keluarga Tadis IPS. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang dinaungi oleh HMP itu adalah amanah dari ketua prodi HMP, kedua prodi dari Tadis IPS untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa-siswa di sekolah, misalnya seperti video perkenalan profil dari Tadis IPS yang diupload di Instagram pribadi Tadis IPS, dan juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa-siswa di sekolah seperti Olimpiade IPS, yang mana Olimpiade IPS ini melibatkan siswa-siswa yang ada di tingkat SMA dan sederajat. Itu ya menjadi langkah dari kami untuk meningkatkan peminat-peminat untuk bergabung dengan Tadis IPS. Oke teman-teman, tadi saya tidak salah dengar, tadi Bro Faiz juga menyebutkan Kajur ya, prodi dari Tadis IPS. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu, Bro? Pak Dr. Syahril Segi. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bro Naufal terkait pertanyaan tadi. Apakah ada tanggapan dari Bro Naufal? Menurut saya itu langkah-langkah untuk menarik peminat terhadap prodi IPS itu memanfaatkan teknologi yang ada seperti sosial media kan, membuat semenarik mungkin bagaimana si kegiatan yang ada di prodi Tadis IPS, dan juga itu memeriahkan setiap event-event yang telah diadakan baik itu oleh SMA maupun juga prodi. Nah, dengan memeriahkan event serta membuat semenarik mungkin itu tentang prodi IPS, saya rasa itu cukup membuat ketertarikan para siswa-siswa yang masih SMA terhadap prodi Tadis IPS. Banyak ya cara-cara dari prodi Tadis IPS untuk menarik peminat dari teman-teman semua di rumah bergabung ya, join kepada jurusan atau prodi Tadis IPS. Nah, Bro, ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang juga tak kalah penting dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, dalam pertanyaan terakhir ini, dalam ruang lingkup prodi teman-teman, prodi Tadis IPS ya, apa sih aspirasi yang paling penting atau sering dikeluhkan oleh mahasiswa prodi teman-teman? Boleh lah ya di-spill dikit-dikit gitu kepada teman-teman di rumah. Mungkin nanti untuk yang lebih kompleksnya bisa 4 mata kepada Komisi 3 dan Jadi langsung saja kepada bro-bro bisa dijawab. Oke, mungkin yang paling banyak dikeluhkan, mungkin juga dikeluhkan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya itu tentang fasilitas yang ada di UIN Imam Bonjol Padang ini, yang mana seperti kita ulas yang sebelumnya tadi tentang proyektor yang ada di UIN Imam Bonjol Padang ini. Kan kita juga telah menerapkan yang namanya sistem atau kurikulum Merdeka Belajar, yang mana di Merdeka Belajar itu sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas dengan teknologi-teknologi seperti proyektor yang tadi itu. Nah, yang kita ketahui bahwa proyektor yang ada di Imam Bonjol ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dari mahasiswa dalam proses belajar mengajar, seperti misalnya saat kita mau presentasi kita sudah membuat yang namanya PPT, namun proyektor yang kita pinjam itu tidak ada. Itu kita pergi ke fakultas, kita tanya sama bagian TU, Pak, mana nih proyektornya, kita mau pinjam tuh. Kata Pak TU kan proyektornya sudah dipinjam oleh mahasiswa lain. Gitu ya, Pak, ya? Mungkin
mahasiswa-mahasiswa di rumah juga merasakan itu. Jadi harapan kami bagi kampus bolehlah untuk melengkapi fasilitas-fasilitas di UIN Imam Bonjol Padang ini, terkhusus kita yang ada di kampus 2 ini. Kampus 2. Itu dari saya. Kayak tentang fasilitas ya Pak yang masih kurang memadai mungkin ya. Khusus mungkin di kampus 2 UIN Imam Bonjol Padang. Oke, mungkin ada tanggapan lain dari Bro Naufal terkait tentang aspirasi yang sering gitu dikeluhkan oleh mahasiswa, terkhusus di prodi Tadris IPS ya. Mungkin keluhannya sampaikan mengenai fasilitas juga, kekurangan-kekurangan yang ada di kampus, serta itu kampus cukup lambat menangani masalah-masalah yang ada di kampus kan. Jadi mungkin ada keluhan tuh mahasiswa meminta tuh kampus lebih cekatan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kampus ini. Serta tuh masalah proyektor tuh mohon disegerakan lah gitu. Karena itu sangat penting bagi mahasiswa kan. Kadang mencari proyektor itu menghabiskan waktu 20 menit dan itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Tentu kalau ada jalan yang berlubang di kampus kan segera diperbaiki, bukan 2-6 bulan, 4 bulan, terus kan sangat lama. Serta itu berpengaruh juga bagi keselamatan mahasiswa. Selanjutnya itu mengenai toilet. Toilet ini pun sangat banyak keluhan dari mahasiswa kan. Menurut saya tuh toilet yang bagus cuma di Meskam. Itu yang kayaknya begitulah kan. Serta kampus lebih rajin untuk mengecek fasilitas-fasilitas seperti kadang AC di gedung Syariah Lama itu kan kadang mati. Nah kalau AC itu mati kan nggak diservis tuh baunya ya Masya Allah. Masya Allah sekali ya teman-teman. Mungkin itu saja. Oke, mungkin dari teman-teman di rumah sudah merasa tersalurkan ya aspirasi yang telah disampaikan oleh bro-bro kita yang sudah hadir di sini. Baik dari segi fasilitas, mungkin dari proyektor dan juga toilet tadi ya Pak ya. Mungkin toilet paling bagus di mana tadi Pak? Di Mes. Oke, di Meskam. Oke teman-teman, dari sekian banyaknya nih pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh teman-teman kita, Bro Faiz dan juga Bro Naufal. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah sempat hadir dan juga berkesempatan untuk mengikuti rangkaian podcast kita pada kali ini. Oke, mungkin di sini kita menanyakan secara menarik lagi nih. Ada nggak sih pesan ataupun ucapan selamat kepada mahasiswa baru, terkhusus pada prodi Tadris IPS? Mungkin bisa disampaikan oleh Bro Faiz. Baik, pesan saya kepada Bapak yang akan bergabung dengan keluarga IPS, silahkan bergabung dengan sepenuh hati. Dan juga ingat tujuan kita datang ke UIN Imam Bonjol Padang ini adalah untuk mengenyam pendidikan dan juga mengenyam pembelajaran. Jangan kita datang ke UIN Imam Bonjol ini hanya untuk gaya-gayaan. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada calon mahasiswa baru Tadris IPS yang telah lulus jalur SPAN PTKIN, yang mana beberapa orang telah juga bergabung dengan grup-grup yang ada di WhatsApp. Itu pesan dan ucapan selamat saya. Terima kasih kepada Bro Faiz. Oke teman-teman, sebelum kita closing nih podcast kita pada kesempatan kali ini, mungkin kita minta terlebih dahulu kepada teman-teman Bro Faiz maupun juga Bro Naufal, ada nggak sih jargon yang mau disampaikan gitu kepada teman-teman yang menonton di rumah? Itu bisa disampaikan. Baik, kami dari Tadris IPS memiliki jargon yang namanya itu salam jas merah. Salam jas merah. Yang mana filosofinya salam jas merah ini adalah jangan sekali-kali untuk kita melupakan sejarah. Nah, untuk jargonnya itu sendiri, nanti saya mulai dengan mengucapkan salam jas merah. Nanti Bro dan Sis bisa mengikuti untuk salam secara. Oke, jadi kita coba terlebih dahulu ya Pak. Baik. Salam jas merah, salam. Oke teman-teman, kita telah sampai pada closing kita di rumah podcast SEMA FTK. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berada di rumah yang telah menonton acara rumah podcast kita dari awal sampai akhir.
Dan juga saya tidak luput untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Prodi Tadris IPS setelah berkesempatan hadir ya, Bro, untuk meluangkan waktunya menjadi narasumber di podcast kali ini. Terima kasih ya, Bro. Sama-sama, dan kami juga berterima kasih kepada SMA FTK yang telah mengundang kami di acara Rumah Podcast ini. Oke, sama-sama. Baik, saya Eprilia Rahayu Mustafa sebagai host dalam Rumah Podcast kali ini pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. SMA FTK, Viva Legislativa.